itu sebuah perusahaan yang sebagai kontak center itu ada XL, perusahaan XL, terus ada Express Taksi, Bima, Asuransi, dan yang satu Telkom Malaysia yang saat ini sedang dibangun. Sebetulnya kalau untuk dari VET sendiri sih tetap ya sama dengan perusahaan-perusahaan lain, artinya kita ada diikut sertakan dalam BPJS seperti itu untuk tunjangan hari tua. Artinya tunjangan hari tua ini ketika misalnya kita sudah tidak bekerja lagi dalam kondisi apapun, entah itu eksiden, entah itu misalnya kita memang sudah memutuskan untuk berhenti bekerja, maka kita bisa memperoleh jaminan hari tua tersebut. THR, kemudian biasanya tergantung dari performanya XL sendiri. Artinya kalau misalnya perusahaan memang mendapatkan bonus besar, biasanya dalam setahun kita akan mendapatkan bonus 1 kali gaji. Seperti itu. Iya, kita mendapatkan tunjangan kesehatan juga dengan tenaga kerjaan jam sostek itu kita dapat, kartu kesehatan juga kita dapat. Semuanya apa yang jadi hak kita itu semua dapat kita dapat dari perusahaan itu sendiri. Itu sendiri saya pribadi ya, sampai sejauh ini sih sampai stres atau banting apa-apa itu tidak. Soalnya di situ kan memang kerjanya kan kita call center memberikan layanan masyarakat, layanan kepada orang lain itu dengan sebaik mungkin, dan sebagai sebisa mungkin kita bisa menjaga emosinya. Meskipun kita di belakang ya selalu emosi, tapi untuk dalam kita nggak pernah ada yang pernah banting-banting, itu nggak ada. Ya sebisa mungkin lah semua orang itu menjaga sikapnya dan menahan emosinya, itulah yang pertama. Oh iya. Nggak ada pernah stres, itu happy aja sih, seneng. Terus kalau dibilang tingkat stres, setiap karyawan pasti punya tingkat stres sendiri, tetapi memang kalau tingkat stres di sana sangat luar biasa karena kita kalau yang saya rasakan itu sebetulnya sih kalau kita lihat dari sisi positifnya bagus sekali karena di sana tingkat disiplin sangat tinggi. Kemudian kalau tingkat stres lebih ke aturan dari manajemen saja sih, karena pasti setiap individu kan berbeda-beda pendapatnya. Gitu. Manajemen stres di sana kayak gimana teh? Manajemen stres di sana artinya peraturan-peraturan yang memang terlalu mengekang karyawan seperti itu. Jadi itu yang membuat tingkat stres bagi karyawan yang ada di sana. Misalnya kayak gimana teh? Sebetulnya untuk detailnya sih apa ya? Kayak misalnya jam istirahat, kemudian juga tidak adanya tempat atau ruang yang cukup bagi karyawan untuk beristirahat. Nah itu, jadi itu membuat karyawan kadang ingin rehat, ingin istirahat, tapi tidak mendapatkan tempat yang layak. Antisipasi, katakanlah misalnya untuk hal-hal yang tidak terduga, misalnya ini menyangkut keselamatan kerja juga, misalnya kebakaran atau misalnya gempa bumi, itu kita masuk ke stimulasi biasanya untuk setiap 3 atau 4 bulan sekali. Biasanya dalam setahun ya adalah sekitar minim 1 kali untuk stimulasi keselamatan gitu. Tetapi untuk misalnya kayak Mbak tadi bilang, gimana caranya untuk pencegahan, selain untuk hal-hal yang tadi, misalnya untuk kondisi karyawan supaya fit gitu kan. Nah ini memang sebetulnya kurang di sana tidak ada tidak ada lembaga kesehatan ya, artinya tidak ada klinik atau tidak ada ruang kesehatan gitu. Tapi kita sendiri yang memang di-push untuk menjaga kondisi masing-masing gitu. Kecelakaan kerja sih selama saya di sana sih tidak ada ya, karena kita memang sudah diantisipasi semua. Artinya pasti pihak perusahaan pun, walaupun itu memang semua berkaitan dengan arus listrik gitu, tapi memang sudah diantisipasi semua sih.
soalnya kalau untuk tingkatannya karyawan sebagai CSR, call center representatif, biasanya sih tidak diperbolehkan cuti hamil, tetapi langsung keluar ketika hamil. Misalnya ketika sudah memasuki bulan keberapa yang memang sudah tidak bisa untuk bekerja, maka dipersilakan untuk keluar. Adapun misalnya nanti yang bersangkutan ingin masuk lagi, bisa masuk lagi tapi sebagai karyawan baru dan harus mengikuti training lagi. Kalau hak cuti, nanti kalau setiap itu dalam 1 tahun, satu karyawan itu atau satu CET itu berhak mendapatkan 12 kali cuti. Berarti kan 12 hari cuti itu, entah mau diambil berapapun, dan dengan satu syarat, kita boleh mengambil 12 cuti itu dengan satu syarat, kita sudah bekerja selama 3 bulan di PT FATS Indonesia-nya itu, lalu kita boleh mengambil hak kita untuk bercuti itu. Kalau yang untuk ibu hamil itu kita dapat cuti, dan kalau kita sudah kerja minimal 1 tahun di situ, kita mendapatkan hak cuti selama 3 bulan. Tapi kalau belum 1 tahun dikena baling, kita dapatnya 1 bulan cuti itu aja, 1 bulan, dan itu bisa dicampur sama cuti biasa sama cuti hamil, itu beda. Nanti kita mendapatnya beda, cuti hamil sampai itu cuti. Kalaupun mau misalnya ya, yang mau menikah itu, kita biasanya dapat cuti itu 1 minggu paling enggak. Itu nanti diambil dari cuti tahunan dan ditambahin 1 hari. Yang dari PT-nya sendiri, yang dari perusahaan, cuma dapatnya itu. Belum ada, kalau saya sendiri ya, belum pernah saya konsultasi langsung dengan HRD. Oh gitu. Iya. Tapi layanan itu ada nggak, Mbak? Ada, misalnya kalau ada dia, misalnya kalau ada yang tidak cocok sama apa yang kita dapatkan, itu nanti bisa langsung aja ke sana. Tapi kalau saya pribadi sendiri belum pernah. Kalau dari kita kan berarti kalau misalnya ada apa-apa, kita langsung menghubunginya ke TL-nya dulu. TL-nya itu tim leader. Tim leader kan, jadi satu tim leader itu nanti ada beberapa karyawan di situ. Jadi satu kelompok gitu. Nanti satu TL itu satu kelompok masing-masingnya. Saya sih bukan lebih ke konseling, tapi lebih kalau di sana kita mempunyai istilah itu feedback. Artinya begini, ketika misalnya kita membuat sebuah kekeliruan dalam sebuah pekerjaan yang memang memerlukan penanganan dari HRD-nya sendiri, maka kita mendapatkan feedback dari HRD. Dan kita mendapatkan catatan untuk tidak mengulangi kekeliruan yang kita gitu. buat. Jadi HRD juga mengawasi ini ya, apa kerja bener apa enggaknya gitu. Iya, pastinya kalau HRD itu akan mendapatkan laporan dari setiap tim leader. Gitu. Jadi tim leader ini bekerja sama dengan HRD. Tidak ada. Oke, itu aja Teh, makasih ya Sama-sama. atas waktunya. Hubungan sosialnya ya dengan masyarakat itu ada pasti. Misalnya kalau ada salah satu karyawan dari Express itu sendiri sedang ada terkena musibah seperti kecelakaan atau dia sedang melahirkan dari anggota CEC-nya, kemudian nanti ada yang salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal dunia, itu pasti kita selalu memberikan bantuan. Dan pasti kalau ada acara besaran dari PT FATS Indonesia itu, kita biasanya merayakan untuk ulang tahunnya, itu kita juga merayakan memberikan bantuan kepada, biasanya kita itu nanti karyawannya itu memberikan sebuah baju-baju bekas atau buku-buku yang masih layak pakai, itu nanti diberikan untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti di panti asuhan, di panti jompo, kita sudah.